Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melipia Permata, NIM B1B121097, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, mata kuliah Pemerintah Daerah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang terkait sejarah Provinsi Jambi. Jambi adalah sebuah kota di Pulau Sumatera, Indonesia, sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. Ibu kota ini merupakan dari Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari. Kedua kawasan tersebut terhubung oleh Jembatan Auduri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 621,365 jiwa. Hari jadi Kota Jambi ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1401 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2014. Dalam pertimbangan disebutkan bahwa penetapan hari jadi tersebut tidak lepas dari momentum sejarah ditemukannya tanah dipilih oleh Raja Jambi, Putri Selaras Pinang Masa bersama sepasang angsa yang terdiri pada tanggal 28 Mei 1401 Masehi. Berlokasi sepanjang rumah dinas Komandan Resor Militer sampai ke Masjid Agung Al-Fatlah. Suku asal Sumatera lainnya di Kota Jambi didominasi oleh orang Batak asal Sumatera Selatan dan Kerinci. Selebihnya adalah orang Aceh, Nias, dan suku lainnya asal Sumatera. Sementara suku asal Jawa lainnya kebanyakan adalah orang Sunda. Sementara suku lainnya didominasi oleh warga keturunan Tionghoa. Kemudian suku asal Kalimantan sebagai besar adalah suku Banjar, dan dari Sulawesi sebagian besar adalah orang Bugis. Pada abad ke-16, Kota Jambi merupakan wilayah Kesultanan Jambi dengan sultan pertamanya Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Raja Jambi, Datuk Paduka Berhalo bersama istrinya Putri Selaras Pinang Masa pada tahun 1460. Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah
Kepresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup kewendanaan Muaro Tebo. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup kewendanaan Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko, dan Batanghari, terdiri dari kewendanaan Muaro Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa harus berjalan banyak pemuka masyarakat yang ingin Kepresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masa Kepresidenan Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Kepresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan di Kerinci. Tuntutan Kepresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pertanyaan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dengan Front Pemuda Jambi tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang dari 500 jiwa. Berbagai kebulatan tekad itu bermunculan, baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintah Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat di Jambi BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat Provinsi Jambi. Profesor Muhammad Yamin mengidentifikasi Jambi berada di sekitar kantor Gubernur Jambi di Telanai Pura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Masjid Agung Al-Falah sampai ke pematang pinggiran Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai kompleks percandian yang cukup besar di kawasan Kampung Lego. Tidak tertutup kemungkinan penemuan tanah pilih oleh sepasang angso yang mumpur tersebut adalah pembukaan kembali kota Jambi yang ditinggal karena kerajaan Swarnabumi diserang oleh Singosari dalam peristiwa Panalayu tahun 1275 Masehi dan pindah ke pendalaman Batanghari yang kemudian dikenal sebagai Damasraya, Sumatera Barat. Dua putri Melayu atau Damasraya yaitu Dara Petak dan Dara Jingga diboyong oleh Mahisa Anaprang ke Singosari pada tahun 1292. Ternyata di saat itu Singosari telah runtuh oleh pemberontakan dan kemudian mendapatkan serbuan tentara Kubalihan. Singarosari berganti menjadi Majapahit dengan rajanya Raden Wijaya, salah seorang keturunan
putri Melayu itu yaitu dari pasangan darah Jingga yaitu Aditya Warma kembali ke Damasraya, kemudian mendirikan dan menjadi raja di Pangaruyung 1347 sampai 1375 Masehi. Anaknya yang bernama Anangawarma meneruskan terata kerajaan Pagaruyung. Keturunan Ananggarman salah satunya adalah putri Selaro Pinangmasa yang dirajakan di Jambi. Setelah orang kayu hitam dirajakan, pusat kerajaan dipindahkan dari ujung Jabung ke Tanah Pilih Jambi di sekitar awal abad ke-16. Jadilah Jambi kembali sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Pangeran Depati Anom yang naik tahta di kerajaan Jambi bergelar Sultan Agung Abdul Jalil 1643 sampai 1665 Masehi. Pernah memberikan surat izin untuk mendirikan pasar tempat berjualan beli di muara Sungai Asam pada seorang Belanda bernama Bescaseven. Izin Sultan tersebut tertanggal 24 Juni 1657, di mana lokasi yang diizinkan itu kemudian berpindah dari muara Sungai Asam di sekitar muara sungai di bawah area WTC Batanghari sekarang. Jambi sebagai pusat pemukiman dan tempat kedudukan raja terus berlangsung. Istana yang dibangun di Bukit Tanah Pilih disebut sebagai Istana Tanah Pilih, yang terakhir sebagai tempat Sultan Tahta Saifuddin dilahirkan dan dilantik sebagai Sultan tahun 1855. Istana Pilih ini kemudian dibumi hanguskan sendiri oleh Sultan Tahta tahun 1858 menyusul serangan balik tentara Belanda karena Sultan dan panglimanya Raden Matahir menyerang dan berhasil menenggelamkan satu kapal perang Belanda Van Houten di perairan muara Sungai Kumpeh. Dari puing-puing istana Pilih oleh Belanda dikuasai dan dijadikan tempat markas serdadu Belanda. Praktis setelah Sultan Tahta Saifuddin gugur tanggal 27 April 1904, Belanda secara utuh menetapkan wilayah kerajaan Jambi sebagai bagian wilayah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Jambi kemungkinan berstatus under Afdeling di bawah Afdeling Palembang. Pada tahun 1906 under Afdeling Jambi ditingkatkan sebagai Afdeling Jambi. Kemungkinan di tahun 1908 Afdeling Jambi menjadi keresidenan Jambi dengan residennya. Kedudukan di Jambi. Sampai masa kemerdekaan pejabat residen dari Kepresidenan Jambi berkedudukan di Jambi. Setelah Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Berita RI tahun 2 nomor 07 hal 18 tercatat untuk sementara waktu daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur, di antaranya Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera ini kemudian pada tahun 1946 dibagi lagi dalam 3 subprovinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Kepresidenan Jambi dengan hasil voting dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah.
Sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.